Kamu mau saya nekat begitu? Hah? Betapa kejamnya aksi si lelaki. Ia tega menghabisi istri serta 2 anak tiri, 1 orang remaja putri dan seorang lagi bayi. Ketiga korban mati teridentifikasi bernama Irawati, Zikra putri Irawati, serta seorang bayi bernama Yazid yang berusia 17 bulan, putra bungsu Irawati. Hasil penyelidikan polisi, motif keji pelaku mengarah pada ambisi ingin menguasai harta istri. Di Pengadilan Negeri Lok Sukhon, Aceh Utara, jaksa menuntut hukuman mati bagi si terdakwa. Akankah majelis hakim mengabulkan permohonan jaksa? Ikuti ceritanya sesaat lagi. Inilah Rajapati. Kehidupan rumah tangga Irawati binti Nurdin 2 kali kandas disertai luka batin. Lantas memikul sepi menjanda dengan pula si pemberi nafkah tiada. Sementara baru 33 tahun usianya. Anakku sayang, cepatlah tidur. Selama sepi melanda kala menjanda, 4 buah hatinya menjadi penawar duka. Mereka ialah Rizky Putra Mirza, Zikra Muniza, dan Zikri Putra Mirza. Dan si bungsu, bayi 17 bulan, Yazid Al-Fatah namanya. Mereka bermata hati dari pernikahan dengan almarhum suami pertama, serta suami kedua yang belakangan menggugat cerai bubar rumah tangga. Hingga akhirnya Irawati memutuskan untuk kembali mencari cinta calon suami ketiga. Keinginan Irawati itu sebelumnya tentu sudah didukung oleh sanak saudaranya. Mereka ingin Irawati kembali bahagia, namun ia belum mendapat restu dari anak-anaknya. Lagi apa? Ini temenin anak-anak. Oh iya, gak ada yang berantem kan? Enggak kok, baik-baik semua. Oh iya, alhamdulillah. Zikra, Zikri, Rizky, sini nak, mendekat. Mama mau bicara. Iya, Mbak. Begini, Mama itu kan udah lama sendiri. Kadang Mama tuh suka merasa sepi. Mama jangan sedih, kan ada aku. Iya sayang. Iya, Mah. Kakak juga ada kok di sini. Abang Rizky juga ada. Iya, Mah. Ya, tapi terkadang Mama itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi abangmu mau masuk SMA. Demi sang ibu bahagia, putra-putri Irawati paham harus membayar harga. Setidak-tidaknya berkorban hati karena cinta ibunda bakal terbagi untuk suami. Korban raga oleh pernikahan ibu mereka yang ketiga. Siapa bisa menyangka? Abang sih terserah Mama aja. Asal Mama bahagia, aku juga ikut bahagia. Iya, Mak. Kalau Mama bahagia, aku juga ikutan bahagia. Alhamdulillah, Mama tuh janji akan membahagiakan kalian semua, anak-anak Mama. Sini sayang, sini. Mama tuh sayang. Sejak itulah Irawati membuka hatinya, menambah teman pria lewat pergaulan sosial media. Sampai akhirnya Irawati terpincut pada seorang pria bernama Aidil Syahputra.
Irawati dan Aidil bertemu lewat aplikasi jejaring pertemanan. Awalnya cuma teman bertukar pikiran, lalu semakin akrab hingga berlanjut melibatkan perasaan. Dalam tempo singkat, satu sama lain makin terpikat. Oh iya sih. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Adek? Adek cantik kali hari ini. Iya, makasih Abang. Kenapa Adek malu-malu sama Abang? Abang, aku tuh kangen banget ya sama Abang. Abang juga kangen sama Adek, ya. Iya. Abang nggak apa-apa megang tangan Adek, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Abang boleh deket. Waalaikumsalam. Kamu baru pulang? Iya, Bu. Masuk dulu ya? Iya. Kamu sih, kenapa tuh? Maafin Abang deh. Bisa enak. Keduanya memiliki banyak kesamaan. Salah satunya gagal dalam pernikahan. Selama masa penjajakan, Irawati dan Aidil seolah tak terpisahkan, serta menerima segala kekurangan. Baik soal status Irawati dengan 4 anak tanggungan, maupun status Aidil yang berprofesi tukang bangunan. Zikra, Zikri, Rizky, sini nak, ikut mama. Sini. Ya, Ma. Ayo. Halo. Ini loh anak-anakku. Hai, cantik-cantik kali. Kalian salim dulu ya sama Om. Salim sayang. Ini siapa namanya? Ini Oh, ini Zikri. siapa? Ini Zikra. Zikra. Rizky nggak tahu. Om ini calon papa baru kalian. Sebelum menikah secara agama, Irawati memperkenalkan Aidil sebagai calon suami ketiga di hadapan ketiga anak kandungnya. Irawati tampak bahagia. Akhirnya ia bisa mendapatkan pria idamannya. Namun dalam hitungan bulan, pernikahan mereka sudah dicederai oleh banyak pertengkaran. Selalu soalnya masalah keuangan. Irawati memang masih menyimpan harta warisan dari mendiang suami pertama. Sebut saja rumah dan sebidang tanah. Namun adalah wajarnya Irawati menuntut pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada Aidil Syahputra, suaminya kini. Bang, aku minta uang. Kamu pikir aku tuh bang? Hah? Sedikit-sedikit minta uang. Minta uang. Coba kamu bantu berpikir. Jangan bisa cuma minta aja. Pikir, dari mana kita bisa dapetin uang? Loh, kamu itu kan suami aku, Bang. Terus aku mau minta nafkah sama siapa? Satu lagi ya, Bang ya. Kamu tuh jangan pernah berpikir aku mau menjual rumah ini. Tidak akan, Bang. Karena rumah ini itu untuk anak-anak aku. Iya, aku tahu. Aku tahu itu anak-anak kamu. Iya dah. Ya udah kalau gitu kamu aja yang beli susu buat anak-anak kamu, ya. Kecuali mereka itu darah dagingku. Ajar kau. Kamu boleh hina aku. Tapi jangan anak-anakku. Karena dia tidak berdosa. Pokoknya kalau kamu tidak mau memberikan nafkah, aku minta cerai. Aidil, kamu tuh mau kemana? Saban hari, kata caci maki bahkan gugatan cerai meneror ketiga anak Irawati. Kekerasan verbal dipertontonkan. Ketika bocah pun terjepit di tengah pertengkaran. Hai Aidil, mau kemana kamu? Kamu pikir bisa seenaknya ya keluar masuk? Minggir kamu. Ya. Jangan halangi aku pergi, ya. Awas. Atau aku akan bunuh kamu. Dan aku akan bunuh semua anak-anak kamu juga. Ngerti kamu? Iya. Silahkan kamu pergi dari sini.
Lebih baik kamu pergi. Tapi ingat ya, kamu tuh jangan pernah berharap bisa mendapatkan harta gono gini. Jangan pernah berharap. Ya, tertawa lah sepuasnya. Ya, tertawa aja terus. Tertawa sepuasnya. Dan satu lagi, ya. Bilang sama Wahyu sepupu kamu itu, ya. Aku akan bunuh dia. Ya. Biar dia tahu siapa aku sebenarnya. Sampaikan pesan aku sama dia, ya. Pasang surut pertengkaran selalu diakhiri ancaman. Walau demikian, keduanya masih tetap bertahan. Keberadaan Aidil Syahputra mulai menuai penolakan ketika satu persatu sanak keluarga Irawati merasa keberatan. Terlebih lagi saat mereka akhirnya mendapatkan bukti bahwa Aidil melakukan praktik perdukunan. Astagfirullah. Kak! Kakak! Kakak! Kakak cepatlah sini, Kak! Ada apa sih? Ada apa, Dek? Lihat ini, Kak. Ternyata benar dugaan kita selama ini. Si Aidil itu dukun, Kak. Bisa jadi kakak tuh selama ini udah diguna-guna sama dia. Astagfirullah. Kakak tuh nggak tahu, Dek. Dan ini, Kak. Lihat ini, Kak. Lihat, Kak, ini sertifikat surat tanah kakak. Apa? Sertifikat tanah? Kakak tuh bener-bener nggak tahu, Dek, soal ini. Ya Allah. Sejalan waktu, Maksudnya bulan apa? berganti bulan, sosok asli Aidil yang disembunyikan makin terang muncul ke permukaan. Pernikahan Irawati pun diambang perceraian. Aduh abang, main game terus. Nanti HP-nya Mama Sita ya. Iya, Bukannya Mak. kemenasa kamu tuh. Iya, bentar lagi berangkat nih, jangan diambil ya. Mending kamu tuh sama teman-teman kamu sana, tadarusan. Udah sana. Iya, Mak, iya, Mak. Iya, Mak. Akibat pertengkaran kedua orang tua, hawa perang dingin ikut menyandra suasana rumah. Saban hari meletup amarah, juga curahan rasa kecewa, tumpah roa. Sementara anak-anak Irawati hanya bisa pasrah saja, lantaran tak bisa berbuat apa-apa. Kakak, adek, kalian kok belum tidur? Ini kan udah malam. Tidur. Iya Ma, ini baru mau tidur. Jangan sampai HP kamu nanti Bapak Sita ya. Jangan Ma, jangan. Ya udah tidur. Ayo deh kita tidur deh. Ada tidur. Rumah tangga yang tak lagi tentram berlangsung berbulan-bulan. Pertengkaran demi pertengkaran sungguh melelahkan. Terlebih lagi bagi Aidil Syahputra, pria asal Sugiarjo, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seolah habis terkuras seluruh dayanya. Bang, ini uang sekolah anak-anak. Tuh, bayarin. Semuanya 6 juta.
Aku tuh malu ya bang, ini tuh udah nunggak lama. Dek, tapi uang abang belum cukup, Dek. Di dompet cuma ada 500.000, Dek. Apa? 500.000? Kalau begini terus bang, gimana buat lebaran? Setidaknya aku tuh butuh 2 juta bang buat lebaran. Pakai aja dulu yang ada ya, Dek ya. Kekurangannya nanti abang akan ke kota. Cari proyek sama teman-teman, ya Dek ya. Kenapa nggak dari dulu bang? Pokoknya aku tuh nggak tahan ya bang sama kamu. Nggak tahan lihat kamu tuh cuma duduk-duduk aja, makan, tidur. Gimana mau dapat uang bang? Apalagi buat biaya sekolah. Dek. Dek, dengar abang dulu, Dek. Dek. Dek, nggak boleh ngomong gitu, Dek. Ayolah, Dek. Dek. Dek, ayolah. Kenapa sih kita tuh selalu bertengkar terus, Dek? Bang, aku tuh sudah nggak tahan ya sama kamu. Aku tuh sudah muak sama kamu. Dengar ya bang, aku tuh minta cerai. Ngerti? Aku minta cerai. Lebih baik aku tuh hidup sendiri bang. Nggak boleh ngomong gitu, Dek. Hei, Dek. Dek, kamu kemana, Dek? Ayolah, Dek. Dek, Dek. Dek, dengar apa dulu, Dek? Dek. Dek. Dek, tunggu abang, Dek. 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 Dek, ayolah, Dek. Dek. Dek, dengar apa dulu, Dek? Dek. Dek. Dek, kamu jangan begitu, Dek. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Ini bulan suci, ya. Lepasin! Aku tuh sudah cukup sabar ya mas sama kamu. Berani-beraninya ya, kamu tuh mengancam keluargaku, mau membunuh anakku. Sebelum kamu membunuh anakku, kamu yang aku bunuh. Dek, jangan lakukan itu, Dek. Dek, lihat Zikra, lihat anak kamu, Dek. Dek, pikirin anak kamu ya. Taktik Aidil berhasil ketika Irawati lengah, pisaunya diambil. Namun situasi rumah makin riuh oleh jerit tangis anak Irawati satu persatu. Kamu apa-apaan sih? Hah? Gak bisa dibilangin. Lihat anak kamu. Mereka pada ketakutan lihat kamu. Itu semua gara-gara kamu. Ya, daripada kita tumpah darah di sini, lebih baik aku ke ruang kopi sekarang. Apa? Mau minum kopi? Sekali lagi Irawati menyerang Aidil agar tidak pergi. Sekali lagi Aidil dapat menahan diri. Dek! Namun situasi mendadak berubah jadi tak terkendali ketika Aidil dan Irawati saling berhadapan tak takut mati. Kamu bunuh aku! Aku bunuh kamu! Ayo! 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 Akibat tikaman di lehernya, Irawati langsung tumbang di lantai dapurnya. Serangan Aidil begitu mematikan, sehingga Irawati pun tumbang hanya dengan satu tikaman. Kan aku udah bilang sama kamu, Dek. Ya? Aku bilang sama kamu dari tadi, kamu gak mau dengerin aku. Coba dari tadi kamu dengar kata-kata aku, gak akan seperti ini jadinya. Maafkan abang, Dek. Abang benar-benar kelepasan, Dek. Lewat tengah malam, situasi makin mencekam. Jerit tangis Zikra memecah suasana. Aidil keruan saja ketakutan bila warga desa berdatangan. Maafkan Bapak, nak. Bapak yang salah, nak. Tapi tolong, nak. Tapi tolong jangan teriak-teriak. Kita takut pada dengar. Aidil berusaha membujuk sebisanya, namun tangisan Zikra tak kunjung reda. Aidil makin kalut dibuat Zikra, lantas Aidil gelap mata. Zikra tak berdaya, lantas ia ingat Zikri adiknya yang juga duduk di tangga. Zikra langsung berlari untuk menyelamatkannya, namun ia roboh di pertengahan tangga, jatuh lemas lalu pingsan karena kehilangan banyak darah.
Astaga, dia masih hidup. Apa jantungnya dia? Awalnya dikira tensi mereda. Tiba-tiba datanglah Yazid Al-Fatah, putra bungsu Irawati yang merangkak mencari ibunya. Lantaran membunuh si bayi, Aidil tak tega. Ia coba menenangkan anak tirinya. Namun kesabaran Aidil rupanya setipis helai rambutnya. Tak pikir berapa lama, Aidil menikam Yazid juga tanpa rasa iba. Jikri! Di mana kamu, Jikri? Rizky tak ada di rumah. Aidil hanya menemukan Zikri di kamarnya. Aidil melihat tidurnya Zikri hanyalah berpura-pura. Entah kenapa, Aidil merasa iba lalu melepaskannya. Zikri merasa lega. Ia mengira Aidil tertipu olehnya. Namun tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu depan rumah. Zikri mendadak ketakutan karena ditinggal sendirian di rumah. Loh, kok Bapak pergi? Zikri nggak mau tinggal sendiri. Bapak! Aidil tidak menghiraukan teriakan Zikri sebab ia menyadari bila tidak melarikan diri bakal dijebloskan ke bui oleh sebab kasus Rajapati. Pak, mau kemana, Pasca tragedi, bocah berusia 5 tahun itu tak mampu memahami alasan ibu, kakak, dan adiknya dibunuh oleh sang bapak tiri. Sementara semua pintu rumah dikunci, Zikri pun memberanikan diri mencari pertolongan warga dengan melompat dari balkon pada Selasa dini hari. Warga desa Ulemadon, kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, tumpah ruah usai mendengar kabar mengerikan. Ada 3 jasad satu keluarga ditemukan bergelimang darah mengenaskan. Aparat Polsek Muara Batu yang dibantu Polres Lok Sumawe telah mengantongi 1 nama terduga tersangka berkat keterangan seorang saksi kunci, 1 anak korban yang selamat dari malapetaka. Pelaku sendiri masih dugaan, kami masih menduga bahwa pelakunya adalah suami ketiganya, sementara masih kami cari dulu dan masih kami kejar. Kami belum dapat info apa-apa sementara tentang suami ketiganya. Hasil visum Rumah Sakit Umum Cut Mutia atas 3 jenazah Irawati, Zikra, dan Yazid Al-Fatah menggambarkan kejinya kelakuan Aidil Syaputra. Luka robek akibat tikaman terdapat di sekujur badan korban, khususnya di bagian leher korban. Penyebab kematian ketiga korban disebabkan oleh ruda paksa tajam. Saat ditemukan warga, ketika jenazah tersebar lokasinya, Irawati di lantai dapur tergeletak di kubangan darah. Zikra di pertengahan anak tangga, sementara Yazid Al-Fatah ditemukan tenggelam di dasar bak kamar mandi utama. Istrinya, korban, istri pelaku ini masih minta tolong melalui SMS sampai dengan pukul 1:25 menit. Nah, setelah 1:25 menit, pada pukul 1:40 orang yang dimintai tolong itu sudah membalas SMS, tapi tidak dibalas. Jadi kemungkinan meninggalnya antara 1:25 sampai dengan 1:40. Setelah itu, setelah kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, jadi masyarakat mengetahui dari anak yang kabur dari rumah tersebut. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan di mana posisinya. Melalui informan kami menemui bahwa posisinya ada di Banda Aceh. Lalu kami berkoordinasi dengan Subdit Jatanras Polda Aceh. Lalu kami melakukan penangkapan tersangka di Simpang Lambaro, di Bundaran Lambaro arah ke bandara.
Aidil Syahputra resmi ditetapkan sebagai tersangka. Di balik peristiwanya, polisi menyimpulkan motif tersangka karena istrinya menolak permintaannya soal pembagian harta gonogini dengan dirinya. Sejumlah barang bukti disita, termasuk pisau lipat milik tersangka, 2 buah telepon seluler, peralatan kerja, serta alat bukti lainnya. Di Pengadilan Negeri Lok Sukon, Aceh Utara, Aidil Syahputra didakwa atas kematian istri dan 2 anak tirinya. Jaksa penuntut umum mendakwa Aidil melakukan pembunuhan secara sengaja dan berencana. Jerat hukumnya menggunakan Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Puncaknya, 9 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon membacakan putusan. Amarnya menyatakan Aidil Syahputra terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sehingga menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Dasar pertimbangannya, Aidil sejatinya punya cukup waktu untuk mencegah terjadinya pembunuhan bila ia lanjut melangkah pergi meninggalkan istrinya di tengah pertengkaran. Lagi pula, Aidil secara sengaja memotong urat nadi istrinya, menikam leher anak-anak tirinya dengan maksud untuk memastikan para korban meninggal dunia. Tumpas sudah nyawa seorang istri dan 2 anak tiri, Aidil Syahputra durjana suami ketiga.